iPad Air 6 sudah rilis, tinggal nunggu barangnya ready di reseller resmi Indonesia. Dan pasti beberapa di antara kalian nunggu iPad Air 6 ini cepet-cepet masuk ke Indonesia, sehingga harga iPad Air 5 turun dan kalian bisa beli iPad Air 5 dengan harga yang lebih murah lagi. Tapi jangan buru-buru beli iPad Air 5 atau 6 dulu sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, agar kalian bisa lebih bijak memilih mana yang paling cocok buat kalian dari segi spek dan budget. Dan kalau iPad Air 6 ini nanti rilis resmi di Indonesia, kira-kira harga iPad Air 5 bakal turun berapa lagi nih? Apa mending belinya sekarang aja mumpung barangnya masih available di iBox dan toko online? Lagi pula harga iPad Air 5 juga sudah turun jauh ya di toko online. Saya akan ulas semuanya secara detail, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe ya. Di video ini saya nggak akan membandingkan iPad Air 5 base model yang memorinya cuma 64 GB. Tapi akan lebih fair perbandingannya kalau saya pasangkan iPad Air 5 yang 256 GB dengan iPad Air 6 128 GB. Karena kedua model ini punya harga yang hampir sama. iPad Air 6 harganya diprediksi sekitar 11 jutaan saat masuk resmi di Indonesia. Dan iPad Air 6 dijual dengan harga yang sama seperti iPad Air 5 waktu pertama rilis. Dengan uang segitu, sekarang kalian bisa beli iPad Air 5 dengan memori yang lebih besar, yaitu 256 GB. Kalau kalian belinya di toko online. Ya, kalian bisa sih beli iPad Air 5 yang 64 GB yang harganya itu sekarang 7-8 jutaan. Tapi memori 64 GB di chipset M1 itu mubazir banget ya. Memorinya bakal cepet banget penuhnya. Jadi paling cocok bandinginnya iPad Air 5 256 GB dan iPad Air 6 base model 128 GB dengan pertimbangan harga yang hampir sama. Kalian juga bisa cek langsung harga iPad Air 5 di deskripsi dan bandingkan aja harganya dari satu lapak dengan lapak lainnya. Siapa tahu tertarik beli. Oke, kita bahas kesamaannya dulu ya. Dan kayaknya sama aja, nggak ada bedanya. Cuma beda warna aja yang malah makin pudar ya. Kalau iPad Air 5 punya 5 pilihan warna, yang 6 cuma punya 4 pilihan warna dengan warna biru dan ungu yang kalau dilihat dari angle yang berbeda dan pencahayaan yang berbeda, itu warnanya jadi grey atau silver. Kecuali di ruang yang minim cahaya, baru kelihatan warna biru dan ungunya. Kedua iPad Air ini juga masih pakai fingerprint di power button, belum pakai Face ID. Kayaknya seri R bakal pakai fingerprint scanner entah sampai berapa tahun ke depan. Mungkin sampai iPad varian yang Pro itu pakai Dynamic Island. Baru deh iPad varian yang R dapat Face ID. Ukuran iPad Air 6 sekarang ada yang besarnya, tapi menurut saya lebih worth it beli iPad Pro M2 yang 13 inch ya, daripada R yang varian bongsornya. Nanti deh saya akan lebih bahas detailnya di akhir video ini. Makanya tonton video ini sampai selesai. Berikutnya, Apple mengklaim bahwa kualitas sound yang dihasilkan iPad Air 6 ini lebih baik. Tapi saya lihat review dari beberapa YouTuber yang sudah unboxing iPad Air 6 ini, nggak jauh beda kok. Suara iPad Air 5 juga sudah bagus. Kedua layar iPad ini juga masih sama. Nggak ada peningkatan apa-apa. Masih pakai panel IPS LCD display dengan P3 white color. Sudah laminated display dan dilapisi anti-reflective coating. Jadi layarnya nggak mantulin cahaya banget kayak layarnya iPad 10 yang belum ada anti-reflective coatingnya. Tapi bezel iPad Air 6 ini sedikit lebih tipis karena bentang layarnya nggak 10,9 inch lagi, tapi 11 inch. Tapi itu nggak kelihatan banget kok bedanya. Kalau kalian berharap layar iPad 6 ini bakal dapat ProMotion display, kalian pasti kecewa. Karena entah sampai kapan layar iPad seri Air pasti mentoknya di 60 Hz. Karena layar dengan 120 Hz refresh rate itu ranahnya seri Pro ya. Portnya juga masih pakai USB Type-C dengan kecepatan transfer sampai 10 gigabits per second. Jadi belum pakai Thunderbolt kayak iPad Pro. Perbedaan yang paling mencolok pastinya pada penempatan kamera depan pada iPad Air 6 yang sekarang sudah dipindah ke samping kanan bezel iPad ini. Atau jadi landscape kalau iPad-nya diposisikan horizontal. Kelebihannya, saat melakukan video call dengan kamera depan iPad Air 6 ini, eye contact yang terlihat di video calling itu lebih natural ya. Sedangkan di iPad Air 5, karena posisi kameranya itu di samping kiri, kalau iPad-nya diposisikan horizontal, itu pandangan mata kita seperti ke arah lain. Jadi kayak nggak fokus ke layar atau ke lawan bicara dalam video call. Dan
Dan itu terlihat aneh ya. Keduanya punya fitur center stage, tapi tetap aja kamera depan dengan posisi landscape pada iPad Air 6 tetap jauh lebih baik. Untuk resolusinya sih sama aja ya, masih pakai 12 megapiksel ultra wide kamera dengan spek yang plek-ketiplek sama, karena memang pakai kamera depan dari iPad Air 5. Cuma posisinya aja yang sekarang dipindah ke landscape. Dan karena ini juga, Apple Pencil generasi kedua itu udah nggak kompatibel lagi dengan iPad Air 6. Makanya Apple merilis Apple Pencil Pro yang kompatibel dengan iPad Air 6 dan iPad Pro M4, yang posisi kamera depannya sama-sama landscape. Karena posisi komponen magnet dan chargingnya itu berbeda tempat ya. Jadi kalau kalian beli iPad Air 6, mau nggak mau ya harus beli Apple Pencil Pro biar bisa nempel dan charging. Tapi ini justru jadi salah satu keunggulan dari iPad Air 6 yang bisa connect dengan Apple Pencil Pro dengan semua fitur Pro-nya. Bagi kalian yang suka gambar-gambar atau bikin sketsa dengan Procreate, fitur Squeeze yang memunculkan menu bar sangat memudahkan para seniman atau graphic designer yang hobi atau cari uangnya dari hasil kreativitas menggambar atau sketsa desain. Ditambah lagi ada fitur barrel roll yang memungkinkan posisi kuasnya itu bisa diatur, mau miring kanan, kiri, dan juga bisa diputar. Dan sekarang Apple Pencil Pro sudah support Find My. Jadi kita bisa nyari di mana kita naruh Apple Pencil terbaru ini kalau kita lupa dengan iPhone kita atau produk Apple lainnya. Hover feature yang tadinya jadi fitur terbaru di iPad Pro M2 juga ada pada iPad Air 6. Mungkin karena iPad Air 6 sudah pakai chipset M2, makanya bisa support hover feature. Saya sendiri sebagai pengguna Apple Pencil USB-C lumayan tergiur dengan fitur-fitur baru pada Apple Pencil Pro ini. Sayangnya, iPad Pro M2 saya itu nggak support Apple Pencil Pro. iPad Air 6 ini juga support Apple Pencil USB-C ya. Ngomongin soal chipset, iPad Air 6 juga sudah dibekali chipset M2 yang sama dengan chipset pada iPad Pro M2. Chipset ini diklaim memiliki CPU 15% lebih cepat, 25% GPU yang lebih cepat, dan juga memiliki memory bandwidth 50% lebih dibanding chipset M1. Tapi kalau dipakai buat hal-hal yang ringan kayak browsing, nonton, atau sosial media, pastinya nggak bakal ada perbedaan ya dari segi performance-nya. Tapi chipset M2 sudah support AI. Jadi kalau kalian ada aplikasi yang sudah support AI di dalamnya seperti Procreate, Logic Pro, Final Cut Pro, dan aplikasi lainnya yang sudah support AI, ini bisa jadi pertimbangan untuk memilih iPad Air 6. Koneksi Wi-Fi dan Bluetooth pada Air 6 juga kedapatan upgrade dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Dan bagi yang sudah punya Apple Magic Keyboard, untungnya iPad Air 6 ini masih support Apple Magic Keyboard yang lama. Karena dari dimensi, ukuran, dan ketebalan itu masih sama dengan iPad Air 5. Nah, kalian kepikiran mau beli iPad Air 6 yang 13 inch? Mending beli iPad Pro M2 yang 13 inch. Soalnya prediksi harganya saat masuk Indonesia pasti di angka 15 jutaan ya untuk yang base model. Duit segitu bisa beli iPad Pro ukuran besar di toko online dengan semua fitur Pro-nya. Dan yang paling utama adalah layarnya yang sudah pakai mini LED, bukan lagi pakai LCD. Bahkan iPad Pro yang 11 inch aja itu masih pakai LCD ya. Cuma ya kalau kalian nyari iPad layar besar dan support Apple Pencil Pro untuk kenyamanan dalam menggambar, iPad Air 6 13 inch bisa jadi pilihan kalian. Kesimpulannya, kalau kalian butuh iPad yang bisa ngedit foto, video, ngebut main game, bisa gambar-gambar, dan punya memori yang lebih besar biar bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama, iPad Air 5 256GB itu lebih tepat untuk kalian. Tapi kalau kalian lebih fokus ke menggambar dan fitur dari Apple Pencil Pro itu bakal ngebantu banget, iPad Air 6 128GB mungkin bisa jadi pilihan yang tepat. Dan dengan dukungan chipset M2 yang sudah support AI di dalamnya, iPad Air 6 ini layak beli kok. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.